Orang sudah tidak lagi punya rasa peduli yang tinggi. Manusia tidak lagi diajarkan atau dibentuk di dalam nilai-nilai empati dan simpati yang kuat. Orang lebih senang hidup untuk dirinya, senang hidup untuk kepentingannya, mengejar apapun yang dia mau, dan tidak peduli dengan orang lain. Ketika manusia hidup di dalam kerangka berpikir itu, maka apa yang dikatakan oleh Petrus tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Bahwa roh Allah dicurahkan sama kadarnya, sama nilainya, sama besarnya kepada tiap-tiap orang. Karena pada saat kehidupan di dalam frame berpikir individual itu muncul dan justru dipraktekkan, diimplementasikan, saudara, maka manusia, katakanlah gereja yang ada di dalam kehidupan bersama orang lain di dunia ini, mereka tidak akan pernah mampu untuk melihat kelebihan orang lain, kehebatan orang lain, karena yang dia mau, dia inginkan adalah bahwa orang mengapresiasi dirinya, orang memuja-muja dirinya, orang mengangkat-angkat mereka lebih tinggi lagi setiap saat. Dan mereka membentuk benteng-benteng yang kokoh dalam hidup bersama dengan sesamanya. Ini yang menjadi bagian yang diprihatinkan dalam kehidupan hari-hari ini. Nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika, nilai-nilai yang menghendaki kita untuk menjadi sesuatu yang lebih berarti dalam hidup, itu biasanya terabaikan karena kita punya kepentingan-kepentingan yang kita prioritaskan untuk terjadi. Dan ketika orang hidup hanya mengedepankan kepentingan-kepentingannya, orang tidak lagi memandang etika, orang tidak lagi memandang moralitas, orang tidak lagi melihat bahwa ada hal-hal yang harus diperjuangkan supaya kehidupan ini memiliki makna, memiliki arti yang besar, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain dan terlebih bagi Tuhan. Maka kehidupan itu akan terjadi, akan tetap bergulir tanpa nilai. Kalau hidup gereja dijalankan tanpa nilai-nilai itu, untuk apa kita diutus menjadi saksi? Untuk apa kita diutus menjadi duta? Untuk apa kita diutus menjadi alat Tuhan? Justru kehidupan yang Tuhan beri bagi kita, Bapak Ibu, harusnya memungkinkan kita dan gereja Tuhan ini menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan keharmonisan, menghadirkan cinta kasih yang kemudian itu menjadi bagian yang terus menghiasi perjalanan kehidupan gereja, pelayanannya, persekutuan dan kesaksiannya, juga menjadi bagian dalam hidup tiap-tiap manusia, tiap-tiap warga gereja, tiap-tiap orang percaya untuk terus mengharapkan kekuatan roh Allah itu menjadi bagian yang memperlengkapi kita setiap waktu untuk bisa mewujudkan nilai-nilai hidup yang dimaksudkan tadi. Ketika kita coba belajar untuk memberi nilai pada hidup ini, Bapak Ibu Saudara, maka prosesnya itu akan jatuh bangun. Tidak ada proses bertumbuh dalam iman itu akan terus progres dia naik. Begitu naik sedikit, dia tikam ke bawah lagi. Panjang, dia naik lagi ulang. Dia tikam lagi, kadang dia flat, kadang dia naik sedikit, dia turun lagi. Itu prosesnya dalam hidup beriman itu. Semakin kita mengalami banyak hal, banyak pengalaman iman, maka semakin kita diperlengkapi Tuhan untuk melihat berbagai situasi keadaan hidup yang memungkinkan kita mendapatkan solusi-solusi yang tepat di dalam hidup itu. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami.
Dan itu hanya dimungkinkan pada saat seseorang memiliki roh Allah. Pada saat seseorang meyakini bahwa dalam dirinya sudah ada roh Tuhan yang tercurah, roh Tuhan yang memeteraikan dia dengan Tuhan Allah, roh Tuhan yang mampu untuk mengoreksi dirinya. Ketika dia salah, ketika dia keliru, ketika dia hilaf, maka roh Allah yang menegur, yang mengingatkan, yang mengoreksi, yang mengevaluasi dirinya itu harus didengar, harus diikuti. Kadang-kala banyak orang mengeraskan hatinya dan tidak mau dituntun oleh roh yang dia yakini ada roh itu dalam dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi kita yang membatasi pekerjaan roh Tuhan di dalam diri kita dan di dalam hidup kita. Tapi kemudian terus kita menyalahkan orang lain pada saat kita tidak mengalami perubahan. Di hari Pentakosta ini, mari belajar untuk tidak lagi melihat orang dalam frame kacamata kita semata. Yang melihat orang hanya ke bawah, kita tidak pernah dan jarang melihat orang lain itu ke atas. Melihat kelebihannya, melihat keunggulannya, melihat sesuatu yang kita tidak punya tapi dimiliki oleh orang itu dan kita mau belajar dari dia. Sehingga yang kita lihat ke atas. Kita selalu lihat orang ke bawah. Lihat kelemahannya, lihat kekurangannya, lihat sesuatu yang bisa kita pakai untuk mengintimidasi, untuk menginjak, untuk menekan orang. Karena kita tahu ada kelemahan-kelemahan dalam diri orang itu. Pada saat roh Tuhan diberikan sama, marilah pergunakan roh itu untuk bisa melihat orang setara dengan kita, sejajar dengan kita. Apapun situasi hidupnya, apapun kondisi dalam dirinya, kau juga punya roh yang sama dengan saya. Kau punya roh yang diberikan Tuhan kepadamu. Persoalannya roh itu dia maksimalkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Biarkan orang itu yang berperkara dengan Tuhan. Tapi belajarlah untuk selalu melihat orang dalam kesejajaran dan kesetaraan dengan kita. Yang kedua, di hari Pentakosta ini, mari juga kita belajar untuk meyakini bahwa di dalam hidup ini Allah akan melakukan banyak mujizat-mujizat yang besar. Perhatikan ibu bapak di ayat 19. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Orang hanya memandang mujizat, orang hanya melihat tanda-tanda ajaib itu yang sifatnya spektakuler. Yang sifatnya wah, besar, dan heboh. Oleh karena itu setiap hal yang terjadi, percayalah bahwa itu mujizat yang Tuhan buat. Apakah dia akan langsung mengena dengan diri kita? Karena perbuatan Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Atau Tuhan mau pakai kita untuk bisa mengubah orang lain. Lakukan itu. Jangan batasi pada saat kita menghalangi pekerjaan roh untuk memakai kita melakukan sesuatu bagi sesama dan orang lain. Maka pada saat itu kita padamkan rohnya. Pada saat itu kita tidak bersahabat dengan roh Allah. Kristus mengatakan, aku akan mengutus rohku atasmu. Yang akan menghiburmu, menopangmu, menguatkanmu, mendampingimu untuk tetap bertahan hidup dalam keselamatanku. Lalu kalau kita tidak bersahabat dengan roh itu, hidup kita tidak akan menjadi sesuatu yang membuktikan bahwa kita telah mengalami keselamatan dari Kristus. Kita mau hidup kita menjadi bagian yang dilihat, ditonton, disaksikan orang lain bahwa benar dia selamat, benar imannya menyelamatkan dia, benar bahwa ia percaya kepada Allah yang akan menyelamatkan dirinya. Itu dibuktikan ketika dia juga memberikan, menyalurkan keselamatan itu pada kami dan kami merasakan itu. Di situ roh bekerja untuk memberkati kehidupan orang lain melalui Bapak Ibu Saudara. Mari lanjutkan hidup ini. Karena Tuhan
dan orang di luar sana butuh Bapak Ibu yang sudah mengalami pencurahan roh dalam diri kita, maka salurkanlah roh itu kepada sesama dalam hidup. Pada saat kehidupan kita dibangun, dijalankan, supaya bisa juga memanusiakan orang lain dalam hidup ini, percayalah Allah sedang melakukan mujizat besar dalam hidup kita dan melalui kita bagi sesama. Selamat Hari Pentakosta. Terimalah roh Tuhan itu dan hiduplah di dalamnya. Amin.